Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika peminatan kelas 11 tentang persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri dasar itu ada tiga. Yang pertama, sin X sama dengan sin alfa, kemudian cos X sama dengan cos alfa, dan yang terakhir tan X sama dengan tan alfa. Nah, khusus pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sin X sama dengan sin alfa. Jika ada suatu persamaan sin X sama dengan sin alfa, maka untuk memperoleh nilai X itu dapat digunakan rumus ini. X sama dengan alfa tambah K dikali 360, atau X sama dengan 180 kurang alfa tambah K dikali 360. Nah, di mana K itu adalah bilangan bulat. Kemudian, kalau ditulis dalam bentuk radian, maka rumusnya menjadi X sama dengan alfa tambah K dikali 2pi. Pi ini nilainya 180 derajat, atau X sama dengan pi kurang alfa tambah K dikali 2pi. Oke, kita langsung ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan negatif 1/2 akar 3. Syaratnya yaitu X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360 derajat. Jadi syaratnya dalam bentuk derajat, sehingga rumus yang akan kita gunakan yang ini. Soalnya adalah sin X sama dengan negatif 1/2 akar 3. Apabila dapat soal seperti ini, yang ruas kanannya masih bentuk angka, belum dalam bentuk derajat seperti yang ini, sin alfa, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengubah angka itu menjadi bentuk sin alfa. Caranya adalah lihat sin berapa sama dengan negatif 1/2 akar 3. Bisa kalian lihat di tabel yang sudah diisi di pertemuan pertama, bahwa negatif 1/2 akar 3 itu sama dengan sin 240. Jadi kita peroleh alfanya itu 240. Alfa itu selalu berada di ruas kanan setelah sin. Sekarang kita menentukan nilai X-nya menggunakan rumus ini. X sama dengan alfa tambah K dikali 360. Nah, alfanya kan 240, jadinya X sama dengan 240 tambah K dikali 360. Kemudian ini juga kita ubah menjadi 240, sehingga diperoleh X sama dengan 180 derajat kurang 240 tambah K dikali 360. Nah, diperoleh seperti ini, X sama dengan 240 tambah K dikali 360, atau X sama dengan negatif 60. Ini diperoleh dari 180 kurang 240 tambah K dikali 360. Nah, kalau soalnya itu tidak menentukan syarat seperti ini, maka jawabannya cukup sampai di sini. Tetapi kalau ada syaratnya, misalnya ini X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360, maka kalian harus mengubah K ini menjadi bilangan bulat. Nah, yang pertama, untuk X sama dengan 240 tambah K dikali 360. Jadi K ini bilangan bulat. Saya sarankan untuk mengganti K itu mulai dari 0. Nah, jika K sama dengan 0, maka X sama dengan 240. Ini K-nya diubah menjadi 0 dikali 360. Diperoleh X sama dengan 240. Nah, 240 memenuhi syarat karena berada di antara 0 dan 360. Kemudian setelah K sama dengan 0, misalkan lagi K sama dengan 1. Nah, kalau K-nya 1, maka X sama dengan 240 tambah 1 kali 360. Nah, kita selesaikan. Hasilnya X sama dengan 600. 600 tidak masuk dalam himpunan penyelesaian karena lebih dari 360. Sementara syaratnya harus berada pada 0 sampai 360 derajat. Nah, selanjutnya saya misalkan K sama dengan min 1. Kenapa saya tidak misalkan K sama dengan 2? Karena kalau K sama dengan 1 saja sudah tidak memenuhi, tidak perlu lagi dicoba untuk K sama dengan 2 sampai seterusnya, karena pasti sudah tidak memenuhi. Kemudian saya misalkan lagi K sama dengan min 1. Maka X-nya sama dengan 240 tambah min 1 dikali 360. Nah, kita kalikan min 1 dengan 360, hasilnya min 360. Maka diperoleh X-nya min 80.
Nah, tidak memenuhi juga karena kurang dari 0. Sementara syaratnya itu 0 sampai 360. Kalau min 1 sudah tidak memenuhi, tidak perlu lagi dicoba untuk min 2 karena pasti sudah tidak memenuhi juga. Oke, selanjutnya kita ke X yang kedua, yaitu min 60 tambah K dikali 360. Nah, kita ganti K-nya menjadi bilangan bulat, sama kayak tadi. K sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 60 tambah 0 dikali 360. Maka hasilnya X sama dengan min 60. K sama dengan 0 tidak memenuhi. Nah, kalau K sama dengan 1, maka X sama dengan min 60 tambah 1 kali 360. Hasilnya X sama dengan 300. Nah, ini memenuhi. Kemudian kita coba lagi K sama dengan 2, maka X sama dengan min 60 tambah 2 dikali 360. Hasilnya min 60 tambah 720, maka X nya sama dengan 660. Sudah tidak memenuhi, jadi tidak perlu dicoba lagi untuk K sama dengan 3 dan seterusnya. Kemudian kalau K nya min 1, maka X nya sama dengan min 60 tambah min 1 dikali 360. Hasilnya X sama dengan min 420. Jadi tidak perlu lagi dicoba untuk K sama dengan min 2. Nah, dari hasil percobaan kita maka diperoleh nilai X yang memenuhi itu 240 dan 300 derajat. Oke, cara 2 menggunakan relasi kuadran. Nah, soalnya sama, sin X sama dengan min 1/2 akar 3. Batasnya juga masih sama. Pertemuan pertama saya sudah ajarkan tentang pembagian kuadran. Ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, kali ini kita gunakan rumus itu atau materi itu untuk menentukan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan trigonometri. Nah, relasi kuadran yang dimaksud adalah yang ini. Pada pertemuan pertama itu sudah saya berikan pembagian-pembagian daerahnya atau garisnya yang berwarna sama pasti memiliki nilai yang sama. Nah, untuk kali ini kalau menggunakan relasi kuadran, maka untuk menentukan nilai X dapat menggunakan persamaan-persamaan ini. Nah, untuk kuadran 1 itu X sama dengan alfa. Untuk kuadran 2, X sama dengan 180 kurang alfa. Kuadran 3, X sama dengan 180 plus alfa. Dan kuadran 4 itu X sama dengan 360 kurang alfa. Nah, langsung ke jawabannya. Dari soal ini, kalau cara pertama tadi, kita misalkan min 1/2 akar 3 ini dengan sin berapa. Tetapi kalau cara yang ini, tidak perlu dilihat dulu tanda minnya, tapi lihat saja angkanya. Angkanya 1/2 akar 3. Ya, 1/2 akar 3. 1/2 akar 3 itu sama dengan sin berapa? Jawabannya adalah sin 60, maka diperoleh alfanya di sini 60. Nah, kemudian setelah dapat alfa, baru lihat tandanya. Tandanya adalah negatif. Artinya lihat nilai sin, di mana sin negatif. Ya, yang di sini. Kuadran 3 sin negatif. Kuadran 4 juga sin negatif. Sehingga karena kuadran 3 dan 4 sin negatif, maka X-nya itu sama dengan 180 tambah alfa dan X-nya sama dengan 360 kurang alfa, begitu. Nah, yang pertama, X sama dengan 180 tambah alfa. Alfanya kan 60. Maka diperoleh X sama dengan 180 tambah 60. Diperoleh X sama dengan 240. Kemudian X yang kedua yaitu 360 kurang alfa. Maka alfanya 60 derajat sehingga diperoleh X-nya sama dengan 300. Nah, jadi kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah 240 dan 300. Oke, contoh kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan sin 37 derajat. Untuk X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, kalau yang ini, kanan dan kirinya sudah sama-sama sin, sehingga langsung diperoleh alfanya 37 derajat. Kita tinggal menentukan nilai X-nya. Nah, menggunakan rumus yang tadi, X sama dengan alfa tambah K dikali 360, atau X sama dengan 180 kurang alfa, alfanya 37, tambah K dikali 360.
Nah, kita selesaikan yang ini. 180 kurang 37 hasilnya adalah 143. Nah, sehingga ada 2x yaitu sama dengan 37 derajat tambah K dikali 360, atau X sama dengan 143 derajat tambah K dikali 360. Kita selesaikan dulu. Untuk X sama dengan 37 derajat tambah K dikali 360. Nah, kita ganti nilai K menjadi bilangan bulat. Kita misalkan K sama dengan 0 kayak tadi. Maka X-nya sama dengan 37 tambah 0 dikali 360. Maka X sama dengan 37 derajat. Nah, kalian bisa coba K sama dengan 1 dan K sama dengan min 1, tapi hasilnya tidak memenuhi sehingga saya tidak tulis lagi di sini. Nah, sudah diperoleh X-nya yang ini. Kemudian ke sini lagi, yang X sama dengan 143 derajat tambah K dikali 360. Nah, kita ganti K menjadi bilangan bulat. Jika K sama dengan 0, maka X sama dengan 143 derajat tambah 0 dikali 360. Maka X-nya sama dengan 143. Sama kayak ini juga, ini K sama dengan min 1 dan satunya tidak memenuhi, sehingga yang memenuhi hanya K sama dengan 0. Jadi diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah 37 derajat dan 143 derajat. Oke, contoh ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari sin X tambah 25 derajat sama dengan 0,6157 untuk X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360. Nah, yang tadi di ruas kirinya hanya ada X, sementara di sini X tambah 25 derajat. Nah, langkah pertama sama kayak tadi, kalau di kanannya masih ada angka, maka ubah dulu menjadi bentuk sin alfa. Nah, ternyata setelah diubah hasilnya adalah sin 38 derajat. Ini bisa kalian cari menggunakan kalkulator. Nah, diperoleh alfanya 38 derajat. Nah, rumusnya kan tadi X sama dengan alfa tambah K dikali 360. Itu berlaku kalau di ruas kirinya hanya X. Tapi karena ini X-nya tambah 25, maka di ruas ini juga rumusnya berubah. Jadi X tambah 25 sama dengan alfa tambah K dikali 360. Alfanya 38 derajat. Maka supaya tinggal X di ruas kiri, maka 25-nya kita pindah ke kanan. Jadinya min 25 derajat. Sehingga diperoleh X sama dengan 38 kurang 25 hasilnya 13 derajat tambah K dikali 360. Kita ganti K-nya menjadi 0, maka diperoleh X-nya sama dengan 13 derajat tambah 0 dikali 360. Peroleh X sama dengan 13. Nah, setelah itu rumus yang kedua, yaitu X sama dengan 180 kurang alfa tambah K dikali 360. Karena tadi di ruas kirinya ada tambah 25, maka di sini juga kita tambah 25. Nah, alfanya 38 derajat. Kemudian 180 kurang 38 hasilnya 142. Nah, kemudian supaya tinggal X sendiri di ruas kiri, maka 25-nya pindah jadi negatif 25. Kita jumlahkan menjadi X sama dengan 117 tambah K dikali 360. Nah, kita ganti K-nya menjadi 0, maka diperoleh X sama dengan 117 tambah 0 dikali 360. Maka X sama dengan 117 derajat. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah 13 dan 117 derajat. Oke, sekian materi kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.